Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bakal jadi catatan di tanggal 8 Februari 20 Syakban. Itu sekitar 8 atau 9 hari lagi sebelum Ramadan. Atau mungkin 10. Nah ya, jadi karena bentar lagi bakal Ramadan, yang artinya kita bakal menjalani suatu ibadah penting, kita bakal bahas sedikit hal tentang puasa itu sendiri di video kali ini. Jadi ya, selamat menikmati. Oh iya, Ana pernah dapat informasi bahwa agama itu sering diartikan sebagai jalan untuk hidup. Kenapa diartikan sebagai jalan? Karena sebagaimana kayak jalan pada umumnya, di dalam jalan itu pasti terdapat aturan yang harus diikuti dan larangan yang harus ditaati, dalam upaya untuk memberikan arahan kepada manusia saat menjalani kehidupannya yang lebih rumit daripada kata rumit itu sendiri. Dengan pemikiran kayak gitu, muncullah pertanyaan kenapa aturan A harus dibuat, kenapa larangan B harus diciptakan. Nah, itulah yang bakal kita bahas kali ini, yaitu tentang salah satu ibadah yang ada dalam rukun Islam kita, yaitu puasa. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya Ana udah membuat sebuah poster yang di dalamnya tuh Ana menampilkan beberapa poin tentang manfaat puasa bagi kesehatan tubuh kita. Nah, di poin pertama Ana membahas tentang autofagi. Nah, jadi teman-teman, saat puasa tubuh kita itu kadar insulinnya turun, sedangkan hormon glukagonnya naik. Nah, perubahan hormon inilah yang bikin tubuh kita itu ngasih sinyal untuk melakukan pembersihan. Nah, pembersihan inilah yang kita namakan sebagai autofagi. Autofagi ini ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Jepang yang pada tahun 2016 beliau memenangkan hadiah Nobel Prize karena temuannya ini. Nah, autofagi sendiri adalah proses alami tubuh di mana tubuh itu membersihkan komponen sel yang udah rusak, tua, atau nggak berfungsi lagi. Ini penting karena dengan proses autofagi ini, kita bisa mencegah penyakit degeneratif karena protein beracun dalam tubuh kita menghilang dalam proses ini. Poin yang kedua, karena kita membatasi asupan karbohidrat kita selama puasa, tubuh kita yang awalnya menjadikan glukosa sebagai sumber energi beralih menggunakan lemak supaya kita tetap bersemangat selama puasa. Ini adalah salah satu jenis diet yang paling sehat dengan menjaga lemak dalam tubuh agar tetap dalam batasan yang ideal. Habis itu yang ketiga, kalian tahu nggak yang namanya BDNF? Brain Derived Neurotrophic Factor. Oke, jadi BDNF ini adalah salah satu protein yang paling penting dalam tubuh karena fungsi utamanya adalah di otak. Karena BDNF inilah tubuh kita tepatnya, dapat memproduksi sel otak yang baru dan meningkatkan konsentrasi dan memori. Dan yang nggak kalah penting, BDNF ini berfungsi untuk memperbaiki suasana hati sehingga risiko untuk depresi itu rendah. Nah, puasa itu memicu tubuh kita untuk memproduksi lebih banyak BDNF. Poin yang keempat, masih ada kaitannya dengan suasana hati. Jadi saat kita puasa atau setelah melakukan aktivitas fisik kayak olahraga, kelenjar pituitari melepaskan sebuah hormon yang bernama endorfin. Nah, hormon endorfin inilah yang berfungsi untuk meredakan nyeri, menurunkan stres, dan juga meningkatkan suasana hati. Poin yang kelima atau poin yang terakhir, masih dengan hormon, di mana puasa memicu peningkatan sekresi hormon pertumbuhan atau yang punya singkatan HGH. Ini terjadi karena kadar insulin dan glukosa dalam tubuh menurun. Tapi teman-teman, alangkah baiknya kita juga menjaga asupan makanan kita saat sahur dan berbuka, supaya tubuh kita tetap berenergi dan tetap mempunyai gizi. Ana udah membuat list ide menu makanan sehat yang bisa kalian jadikan sebagai menu sahur dan berbuka kalian. Tangkapan layar dalam 1, 2, 3.
Semoga semua informasi tadi bisa bermanfaat dan menjadi sudut pandang baru untuk memulai puasa tahun ini. Catatan 8 Februari berakhir di sini.